Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sesaat lagi kita akan memulai ibadah kita. Mari bersama-sama kita teduhkan hati dan mempersiapkan diri untuk masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Melalui pujian dan penyembahan yang sebentar akan ditayangkan, mari kita bersaat teduh dengan memfokuskan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan, tidak mengobrol dan atau melakukan kegiatan-kegiatan lain. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Lebih dalamku mengenalmu, satu hal ku tahu, kau tak lepaskanku. Kasih-Mu mengejar langkahku, masa laluku tunduk dalam anugerah-Mu. Ku percaya kuasa-Mu membuat segalanya baru. Ku tinggalkan semua kehidupan yang lama. Ku percaya kehendak-Mu yang memurnikan hatiku, menjadikanku baru sesuai dengan kehendak-Mu. Lebih dari yang ku hadapi, satu hal ku tahu, janji-Mu teruji. Pulihkan hancurnya hatiku, dan membawaku hidup dalam anugerah-Mu. Ku percaya kuasa-Mu membuat segalanya baru. Ku tinggalkan semua kehidupan yang lama. Ku percaya kehendak-Mu yang memurnikan hatiku, menjadikanku baru sesuai dengan kehendak-Mu.
Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat tahun baru buat kita semua. Kita bersyukur kita boleh memasuki hari yang pertama di tahun 2026 ini di rumah Tuhan. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita bawa ucapan syukur kita atas anugerah yang Tuhan sudah limpahkan buat kita sekalian. Dengan hati penuh ucapan syukur kami memulai ibadah kami dalam satu keyakinan bahwa pertolongan kita datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya dan yang di dalam kasih setianya tidak pernah meninggalkan kita, karya ciptaan tangannya. Turunlah kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa kita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa di surga, pagi ini sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Kami boleh kembali diberi kesempatan memasuki tahun yang baru di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa pemeliharaan penyertaan-Mu terus akan bekerja menjadi bagian di dalam kehidupan kami, setiap orang-orang yang menaruh harap dan percaya kepadamu. Tuhan, biarlah hari ini boleh menjadi persembahan kami Tuhan, rasa syukur kami atas segala hal yang Tuhan sudah sediakan dan akan sediakan untuk perjalanan hidup kami sepanjang tahun ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai kepada akhirnya. Biarlah Tuhan sendiri yang akan bekerja melawat kami. Berbicaralah Tuhan secara khusus untuk apa yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan kami di tahun 2026 ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita yang siap memuji menyembah Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Saudaranya kita yang bersuka cita pagi hari ini. Bersyukur kita memasuki tahun yang baru. Dan semuanya kita percaya bahwa Tuhan yang sama yang menolong menyertai kita di belakang sana adalah Tuhan yang sama yang akan tetap setia berjalan bersama dengan kita sepanjang tahun ini. Amin. Boleh lihat kanan kirinya, kasih salam yang baik, kasih senyum yang termanis. Selamat tahun baru dan mari biarlah pagi hari ini kita boleh bersama-sama bersuka cita di hadapan Tuhan. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Kami bawa pujian syukur kami kepada-Mu Tuhan pagi hari ini. Buat rahmat-Mu, buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu dalam perjalanan hidup kami. Yesus Tuhan. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu Tercurah bagiku, hidup bersamamu, ikut kehendak-Mu. ku
ikut kehendakmu. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Yang bersukacita, Bawa sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kau sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. aman di dalam Aman di dalam menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Abang di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Semuanya katakan, Sukacitaku. boleh tepuk tangan yang lebih keras buat Tuhan pagi hari ini. Semuanya. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Angkat tanganmu, Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku bertobat bagi-Mu, Yesus Kau di dalam
lompat bagimu, Yesus kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu, ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu semua, kita akan sama-sama menyaksikan video. Puji Tuhan, saya ingin mengucap syukur kepada Tuhan karena saya dapat melewati tahun 2025 dengan kasih Tuhan. Dan puji Tuhan juga saya ingin menyaksikan kesempatan kedua yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Tuhan saya adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang saya tinggikan, Tuhan yang maha tahu, maha besar, dan maha mendengar. Hidup kita ada di tangan Tuhan dan rencananya. 25 tahun yang lalu saya mengalami koma. Pada saat itu saya masuk rumah sakit ICU selama 3 hari. Dan pada saat saya sadar, saya sudah dipasang alat-alat untuk jantung. Penuh badan saya dengan alat-alat untuk jantung. Tapi puji Tuhan, saya sampai saat ini diberi kekuatan, masih diberikan nafas hidup, dan saya diberikan sehat, semua karena kemurahan Tuhan. Saya pada saat itu seperti firman Tuhan bahwa berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami dan yang tidak engkau ketahui. Itu firman yang saya dapatkan pada saat itu. Dan pada saat Desember 2021 saya harus dioperasi karena ada benjolan di ujung mata saya, seperti kecil tetapi membesar. Nah, saya mengambil keputusan untuk dioperasi. Tetapi pada saat itu dokter yang akan mengoperasinya memeriksa saya dan katanya harus ke dokter jantung karena ibu ada riwayat minum pengencer darah. Ya, puji Tuhan, pada saat itu saya periksa ke dokter jantung, dan pada saat saya diperiksa oleh dokter jantung itu berkata bahwa sambil dia menggeleng-gelengkan kepalanya, dia bertanya bahwa apakah selama 20 tahun ini ibu tidak mengalami anfal atau serangan jantung. Saya katakan tidak, Dok. Ya, memang penyempitan masih ada sedikit, tapi penyertaan Tuhan itu sungguh ajaib. Saya diizinkan untuk operasi dan
itulah saya bersyukur kepada Tuhan, saya boleh sembuh, dan pada saat ini saya boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Saya diberikan kekuatan, kesehatan. Penyertaan Tuhan itu sungguh ajaib. Penyertaan Tuhan itu sungguh ada. Biarlah kita tetap setia, tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu sungguh baik dan amat baik. Biarlah kesaksian ini menjadi berkat bagi kita semua. Selamat tahun baru 2026. Terima kasih. Amin. Iya. Kita semua percaya bahwa ada kedaulatan Allah dalam seluruh perjalanan hidup kita. Kita hanya perlu percaya dan yakin bahwa Dia itu setia. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Biarkan hari ini setiap kita memastikan bahwa Dialah Allah. Dialah Raja atas hidup. Kaulah Sang Raja yang berdaulat, tiada terbatas pertolonganmu. Alam semesta dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Kaulah Sang Raja yang berdaulat, tiada terbatas pertolongan-Mu. Alam semesta dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan Kau ada sejak kekekalan, berotoritas penuh atas segalanya. Yesus Tuhan, itulah aku atas seisi dunia. Yang berdaulat, tiada terbatas pertolongan-Mu. Alam semesta dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Dia memimpin, pemimpin yang sempurna, mutlak firman-Mu, dan Ku angkat tanganku, tanda kami percaya kepada-Mu Tuhan. Oh Yesus Tuhan, oh haleluya. Kaulah Sang Raja yang berdaulat,
terjadi, tak ada yang dapat halangi. Ya. Kerajaanmu tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Rencanamu akan terjadi. Amin Tuhan. Tak ada yang dapat halangi. Kerajaanmu tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Rencanamu akan terjadi, tak ada yang dapat halangi. Kerajaanmu takkan Goncangkan Tuhan. Ini pernyataan iman kami. Percaya kami Tuhan. Rencanamu akan terjadi Di dalam nama Yesus tak ada yang dapat kerajaanmu takkan tergoncangkan sampai selamanya. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. I trust you. I trust you, Lord. Ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. You are my strength, Lord. You are my hope. You are my joy. Aman dalam-Mu. Dan Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. ku percaya, ku percaya. Ku aman dalam-Mu. Dan ku percaya. Ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya. Ku aman, ku aman, ku aman di dalam-Mu. Ku tenang, ku tenang, ku tenang bersama-Mu. Hidupku ada dalam tangan-Mu. Masa depanku di dalam genggaman-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku percaya. Kuasa-Mu sempurna, tak pernah Dia tinggalkan, tak pernah Dia tinggalkan kasih setianya selamanya. Di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam-Mu kami menjalani hari-hari kami. Bersama dengan-Mu kami melangkah
tubuh pertahanan. Kepadanya kita dapat menaruh pengharapan kita. Ku percaya Tuhan, di dalam Engkau kami aman. Apapun yang terjadi di dunia ini Tuhan, bagaimanapun situasi, bagaimanapun orang-orang mereka-rekakan untuk segala sesuatu yang buruk, tetapi kami percaya Tuhan, ketika kami ada di dalam Engkau, kami aman. Kami beroleh ketenangan, kami beroleh damai dan sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini, biarlah Engkau sendiri yang beracara bagi kami semua. Sampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga kebenaran firman ini akan menjadi pegangan dalam hidup kami menjalani tahun 2026 ini. Hamba berdoa biarlah Roh Kudus melawat setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun sidang jemaat yang mendengar, kami semua Tuhan. Rindu kebenaran firman itu boleh tertanam, bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang lebat dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang siap menerima firman Tuhan katakan bersama-sama, amin, amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, selamat tahun baru 2026. Boleh yang belum jabat tangan, kasih jabat tangan kiri kanannya, Happy New Year. Saya juga menyapa mungkin Bapak Ibu yang menyaksikan melalui streaming. Selamat tahun baru buat Bapak Ibu sekalian. Iya, mari kita akan membaca lebih dulu ya satu bagian firman Tuhan mendasari perenungan kita hari ini. Kita akan buka di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-13 sampai 16. Ya, firman Tuhan berbunyi demikian. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita merenungkan, memikirkan dalam 5 tahun terakhir ini, ya kurang lebih. Kira-kira Bapak Ibu ada berapa profesi atau pekerjaan yang makin tersisih atau bahkan hilang dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ya mungkin awal tahun 2000 atau sebelum tahun 2000. Apa Bapak Ibu? Pekerjaan-pekerjaan yang saat ini mungkin dulu ada, sekarang sudah enggak ada atau mulai jarang. Ada yang mau kasih pendapat? Ya? Iya ya. Yang bertugas di gerbang tol. Termasuk juga mungkin kasir ya. Yang pegang uang, teller juga. Saya rasa dulu teller itu kalau ke bank banyak sekali ya. Sekarang mungkin
nggak sebanyak dulu. Dan kalaupun kita datang ke bank untuk ngambil uang atau setor uang dalam jumlah yang tidak terlalu banyak, kita suruh setor sendiri ya. Pakai mesin maksudnya. Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu saya dapat foto. Ternyata kantor pos ya. Ini gambar kantor pos di Asia Afrika ya. Dulu seingat saya kalau kirim surat kilat khusus gitu atau bayar pajak atau bayar apalagi lah iuran-iuran tertentu tuh kalau ke situ antri banget ya. Padahal ini gedung gede sekali, tapi katanya sekarang jadi apa? Ya di pusat kuliner ya, Gula Padi kalau nggak salah namanya. Ternyata ya tukang pos juga sudah berkurang ininya ya. Kita udah bukan lagi zamannya email, tapi kalau kita sekarang surat-suratan pakai apa? Udah pakai WA aja ya, kirim PDF-nya ke WA lebih cepat. Email kadang-kadang kita nggak pernah baca. Nah, Bapak Ibu, ini adalah sesuatu yang dinamakan dengan disrupsi. Disrupsi itu adalah perubahan yang cepat dan drastis akibat inovasi teknologi yang begitu cepat. Dan diperkirakan tahun-tahun ke depan ya sampai tahun 2030 akan ada banyak pekerjaan, profesi yang akan hilang atau digantikan, bukan hilang, digantikan oleh robot, digantikan oleh artificial intelligence ya. Tapi ada juga pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa digantikan oleh robot ya. Nggak tahu ke depannya seperti apa, tapi mungkin banyak juga pekerjaan-pekerjaan yang masih bertahan. Kira-kira pengkhotbah nanti bisa digantikan nggak ya sama robot ya? Kalau bisa kita semua kehilangan pekerjaan. Nah, Bapak Ibu, bagaimana menyikapi disrupsi yang mau tidak mau terjadi sekarang dalam karir, dalam usaha ya, Bapak Ibu yang punya profesi atau menjadi karyawan, menjadi pegawai atau bahkan juga pengusaha. Saya rasa bahwa menghadapi disrupsi ya, perubahan dan yang begitu cepat karena inovasi teknologi ini, kita itu tidak dapat berpuas diri dengan keadaan kita sekarang. Di dalam profesi kita, di dalam skill kita, kita harus terus upgrade dan update kemampuan kita. Harus memiliki nilai tambah. Karena kalau tidak, mungkin kita akan terlibas oleh teknologi dan kemajuan zaman. Nah, hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan rohani kita, Bapak Ibu. Di dalam ayat yang tadi kita baca, kita diingatkan bahwa penting untuk kita terus maju di dalam iman. Terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita semakin serupa dengan Kristus. Nah, atas dasar visi itulah maka gereja kita tahun ini menetapkan tahun 2026 sebagai the year of moving forward. Tahun untuk atau saat untuk kita bergerak maju di dalam kehidupan rohani kita. Mari katakan bersama-sama moving forward. Bergerak maju. Jangan stagnan ya, jangan diam di tempat. Nah, Bapak Ibu, seperti juga di dunia sekuler, di dunia pekerjaan, di dalam dunia rohani, kita berada di dalam kondisi di mana dunia ini begitu cepat berubah dalam hal pemikiran, dalam hal standar-standar moral, bahkan di dalam hal-hal yang sifatnya doktrinal. Ya, kita ini Bapak Ibu
begitu mudah, begitu sering dibombardir dengan berbagai informasi. Ketika kita buka HP, ketika kita buka laptop, media sosial menawarkan berbagai hal, memberikan informasi-informasi, memberikan artikel-artikel, postingan-postingan yang begitu beragam. Kadang-kadang di dalam postingan-postingan itu ada standar-standar moral yang mulai berbeda dengan mungkin standar yang dulu pernah kita pegang. Kadang kita menemukan ada doktrin-doktrin yang mungkin mulai kita rasa kok nggak sama ya dengan apa yang sejak kecil diajarkan kepada kita. Dan kalau kita menjadi orang-orang yang terlalu sering ya scrolling media sosial, lihat khotbah-khotbah atau ajaran-ajaran, kadang-kadang kita bisa bingung sendiri. Mana yang benar, mana yang mulai sesat ya. Karena seperti tadi dikatakan di dalam Efesus 4 tadi, ada rupa-rupa angin pengajaran ya. Itu diberikan dalam permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka. Jadi Bapak Ibu, ini sesuatu yang menjadi tantangan buat kita dalam disrupsi iman, disrupsi kerohanian. Media-media yang kita baca, yang kita lihat mungkin perlahan-lahan berusaha untuk menggiring kita kepada kebenaran yang tidak lagi absolut. Kebenaran yang tidak lagi pada Injil seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Media yang kita baca Bapak Ibu seringkali menampilkan yang namanya edited information. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat misalnya sebuah berita, banjir misalnya terjadi di contohlah seperti di Sumatera. Lalu kemudian ada gambar-gambar atau bahkan video yang menunjukkan sebuah peristiwa yang begitu memilukan. Kadang-kadang berita itu tidak sepenuhnya benar. Ya, dalam arti video atau gambar bisa diedit, bisa ditambahkan. Padahal sebenarnya enggak seperti itu. Atau mungkin sebenarnya malah lebih parah misalnya. Nah, kita ini seringkali mudah menerima begitu saja terhadap yang namanya edited information itu. Sebagai contoh kalau kita dapat artikel atau dapat postingan ke WA kita, wah ini menarik. Kadang-kadang dengan mudah tanpa kita sortir lagi, tanpa kita pikir lagi, kita langsung share ke orang lain. Ya, kita langsung kirim ke orang lain. Padahal itu informasi yang nggak salah-salah amat ya, tapi sudah diedit. Nah Bapak Ibu, ini yang menjadi bahaya ketika iblis bekerja melalui yang namanya edited truth. Kebenaran yang tidak sepenuhnya benar. Nah Bapak Ibu, ada sebuah quotes berbunyi begini. The best way to lie is to tell the truth carefully, edited truth. Jadi kebohongan yang terbaik itu adalah dengan mengungkapkan kebenaran, tapi kebenaran yang sudah diedit sedemikian rupa, secara hati-hati. Sehingga kita tidak menyadari bahwa ini teh sebenarnya setengah benar. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau setengah benar itu berarti separuh salah. Betul ya?
Dan ini sesuatu yang menjadi tantangan buat kita. Hari-hari ini ada banyak hal yang membuat kebenaran itu tidak ditampilkan secara utuh. Tujuannya apa? Untuk memperdaya kita. Paulus pernah menasehati kepada jemaat di Korintus. Dia berkata begini, tetapi aku takut katanya, kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaanmu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sampai situ dulu. Kita tahu Bapak Ibu bahwa ketika iblis, si ular yang sebagai ular itu menggoda Hawa untuk mengakan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Dia tidak bilang Tuhan itu bohong, ya kamu nggak boleh makan ini, atau Tuhan itu jahat. Kenapa kamu nggak boleh makan buah ini? Dia cuma bilang, apakah memang ya kalau semua pohon di taman ini nggak boleh kamu makan? Dia putar balik perkataan Tuhan itu, sehingga akhirnya Hawa terperdaya. Nah, kepada jemaat di Korintus, Paulus bilang begini, sebab kamu sabar saja jika ada orang yang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Atau memberitakan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima. Atau Injil yang lain yang daripadanya telah kamu terima. Jadi Bapak Ibu, edited truth adalah sesuatu yang ditawarkan, diberikan kepada kita untuk memperdaya kita. Dan itu sebabnya kenapa seperti tadi di dalam Efesus 4, kita harus semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah, semakin serupa dengan Kristus, menghadapi rupa-rupa angin pengajaran ini. Karena kalau kita merasa puas secara rohani, kita stagnan di dalam kehidupan rohani kita, saya khawatir bahwa hal itu akan menggerus iman kita. Dan iman kita mengalami kemerosotan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu ingat bahwa kejatuhan atau kemerosotan iman itu seringkali tidak dilakukan atau tidak terjadi secara instan atau secara drastis. Iblis seringkali membuat anak-anak Tuhan jatuh begitu halus, begitu pelan-pelan. Sehingga tidak terasa, tahu-tahu kita sudah melangkah jauh. Hari-hari ini heboh ya, kasus mantan gubernur kita. Tahu ya Bapak Ibu ya. Nah, hebohnya sekarang, wah ternyata dia ya disinyalir punya simpenan ini itu. Punya kasus terhadap penggelapan dan lain sebagainya. Memang belum inkrah ya, belum terbukti secara sah, secara hukum. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau sekarang seolah-olah semuanya itu terbongkar begitu tiba-tiba meledak gitu ya. Itu kejadiannya enggak seminggu 2 minggu yang lalu. Betul enggak Bapak Ibu? Pelan-pelan. Apa yang terjadi di dalam kehidupannya mungkin sudah 2-3 tahun atau mungkin lebih. Sekedar mungkin candaan-candaan yang
nyerempet ya, filtering, ya, pokoknya menggoda gitulah dengan seseorang wanita. Mulai mungkin seperti itu awalnya. Makin lama makin intens, makin lama makin intens. Pergi berdua, janjian berdua tanpa sepengetahuan istri dan lain sebagainya. Yang kita ketahui sekarang sudah meledak, itu adalah hasil daripada apa yang terjadi secara perlahan-lahan yang kemudian menghancurkan dia. Sama seperti sebuah ilustrasi ini ya. Katanya katak itu Bapak Ibu, kodok ya. Kodok itu punya sistem darah yang berbeda dengan kita ya, manusia. Jadi kalau kita pegang air panas, pasti kita akan angkat ya tangan kita. Nah kodok ya juga kalau langsung dicemplungin ke air panas dia akan loncat juga gitu. Tapi yang jadi masalah adalah begini, kodok itu kalau ditaruh di panci, lalu kita nyalakan apinya, kan air di panci itu panasnya pelan-pelan ya, naiknya, mendidihnya. Nah tubuh kodok atau suhu tubuh kodok itu akan mengikuti panas di luar secara eksternal. Jadi dia nggak sadar bahwa ini api ini lama-lama mendidih. Ya kalau kita manusia, kalau dingin kita pakai jaket ya atau pakai baju tebel. Kalau kepanasan kita ya pakai baju yang tipis. Karena tubuh kita itu nggak bisa menyesuaikan dengan faktor eksternal gitu, suhu eksternal. Tapi kodok itu enggak. Kalau dia berenang-renang di panci itu, biarpun air mendidih tetap aja berenang-berenang sampai akhirnya dia sudah jadi suike gitu ya. Nah Bapak Ibu, seperti itulah kadang-kadang iblis bekerja di dalam kehidupan kita. Pelan-pelan dia menggiring kita untuk pada akhirnya membuat kita hancur dan mengalami kemerosotan iman. Bapak Ibu, saya pernah membaca sebuah artikel di Christianity Today tentang seorang anak remaja atau Gen Z ya, generasi Z. Menariknya anak remaja ini menulis artikel itu gini, saya katanya menolak ajaran-ajaran yang mengkompromikan Injil bagi generasi saya, bagi generasi dia gitu ya. Nah, ketika saya membaca ini sebetulnya ini sebuah fenomena yang menarik atau sebuah pembahasan yang menarik. Karena umumnya ya banyak gereja atau ministry-ministry dalam merangkul anak-anak Gen Z itu kembali ke gereja, mereka lebih memberikan ya pengajaran yang menurut dia dianggap sebagai kompromis. Ya. Isu-isu seperti hyper grace, ya pokoknya Tuhan menerima kamulah apa adanya. Sehingga cowok-cowok yang pakai alis bedakan terus pakai ya lipstick dan lain sebagainya lah, pokoknya gitu-gitu bebas aja. Ya, saya tidak anti kalau ada orang yang baru datang ke gereja dalam kondisi seperti itu. Tapi kalau kita hanya memberitakan bahwa oh Tuhan menerima kamu apa adanya, tapi kita tidak pernah memberitakan, menyampaikan bahwa hidupmu kalau sudah ditebus oleh Tuhan harus hidup di dalam kekudusan. Dan bahwa konsekuensi dosa itu adalah merusak hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita hanya berbicara Tuhan Yesus menerima kamu apa adanya, itu baru half truth, separuh kebenaran.
Kebenaran selanjutnya adalah Tuhan nggak mau kamu tetap apa adanya. Amin. Tuhan mau kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Itulah tujuan, itulah goal dari hidup kita. Seperti yang tadi dikatakan di dalam Efesus 4 ayat yang ke-13. Nah, menghadapi fenomena seperti ini di dalam kehidupan rohani kita. Sekarang kita, pertanyaannya adalah kita harus semakin maju di dalam hal apa kalau begitu? Nah, yang pertama adalah saya ingin menekankan hal ini. Bahwa kita harus semakin maju di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari katakan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. 1, 2, 3. Kemarin saya berbicara tentang pentingnya kita peka dan taat pada tuntunan Tuhan. Supaya kita dapat mengalami sukacita di dalam perjalanan hidup kita yang serba tidak pasti di tahun ini. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa peka pada tuntunan Tuhan kalau kita tidak pernah membaca firman-Nya? Mazmur 119 ayat 105 dengan tegas, dengan jelas. Satu ayat yang mungkin sangat populer. Firman-Mu itu, katanya, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan itu pelita buat kaki kita. Kita memasuki tahun ini sesuatu yang mungkin gelap di depan kita. Tapi bagaimanapun keadaan tahun ini, kalau kita punya pelita yang mungkin hanya menerangi satu langkah di depan kita. Dan kemudian kita pegang tangan Tuhan. Seperti saya katakan, seperti saya gambarkan kemarin. Kita pegang tangan Tuhan dengan pelita yang menerangi langkah demi langkah. Saya mau katakan itu cukup buat kita. Amin. Kita nggak perlu tahu whole picture, ya seluruh gambaran dari tahun 2026. Sampai 31 Desember 2006 jadinya hidup kita seperti apa, karir kita seperti apa, keadaan bangsa kita seperti apa, nggak perlu tahu. Tapi kalau kita pegang Tuhan dan kita tahu berjalan melangkah dengan tuntunannya, hari lepas hari itu sudah cukup. Amin. Nah, Bapak Ibu, kita harus semakin maju di dalam pengenalan akan Tuhan, dalam membaca firman Tuhan. Nah, sayangnya adalah banyak orang Kristen nggak menganggap membaca firman Tuhan itu sesuatu yang penting. Ya. Kira-kira menurut Bapak Ibu penting nggak baca firman Tuhan? Banyak yang masih punya Alkitab, Alkitab buku, atau semua sudah pakai HP. Para orang tua, Bapak Ibu, apakah Anda mendorong anak-anaknya untuk membaca Alkitab? Mari renungkan ini. Kadang-kadang orang tua lebih sedih kalau anaknya kurang berprestasi di sekolah daripada anaknya enggak suka baca Alkitab. Betul tidak? Kalau ada anak-anak muda di sini, saya mendorong, ya. Enggak perlu ingetin terus, dimarah-marahin oleh orang tuamu. Ayo baca Alkitab, udah baca Alkitab belum? Munculkan kesadaran itu di dalam dirimu sendiri. Dan saya mau pastikan bahwa hidupmu akan terpelihara di dalam Tuhan. Kalau engkau menyukai firman Tuhan itu akan menuntun langkah hidupmu. Seperti yang dikatakan Mazmur 119 ayat 105. Sayang, banyak orang tidak sungguh-sungguh memikirkan betapa pentingnya membaca
merenungkan firman di dalam kehidupan mereka. Saya mendorong sekali lagi di awal tahun ini, mari kita mengingat. Inilah yang Tuhan mau. Di tengah-tengah berbagai informasi yang membombardir pikiran kita. Sediakan waktu, luangkan waktu untuk membaca firman Tuhan. Luangkan, dedikasikan waktumu untuk bersaat teduh, merenungkan apa yang Tuhan ingin di dalam kehidupan. Itu sesuatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Dan para orang tua, saya ingin mengingatkan kepada kita, khususnya bagi Bapak Ibu yang punya anak-anak masih kecil, wariskan itu, ingatkan itu terus kepada anak-anak kita. Kita harus semakin maju di dalam pengenalan akan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan itu akan membuat kita bukan menjadi ahli Taurat, ya. Jadi kita mau semakin maju di dalam membaca firman Tuhan ini bukan karena supaya kita tahu segala sesuatu, ya. Tahu tentang firman Tuhan, bahkan dipakai untuk ngetes ya pendeta atau rohaniwan. Tapi memang semua itu dipakai untuk apa? Seperti di dalam Efesus 4 tadi. Tujuannya adalah supaya kita mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kita mencapai kedewasaan penuh. Mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Artinya melalui pembacaan firman, perenungan firman secara pribadi itu, kita juga akan bertumbuh dalam pengenalan kita kepada Tuhan secara benar. Dan saya percaya menghadapi tantangan-tantangan hidup, ya, kalau kita punya pemahaman bahwa Dia Allah yang baik, Bapa yang mengasihi kita, sekaligus Bapa yang tidak ingin ada dosa yang memisahkan hubungan Dia dengan kita. Saya percaya hidup kita akan berjalan di dalam cara-cara yang sebagaimana seharusnya. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi mari kita semakin maju di dalam membaca dan merenungkan firman. Yang kedua, kita akan semakin maju dalam iman melalui komunitas rohani yang sehat. Ya. Efesus 4 ayat yang ke-16 tadi, saya akan bacakan dari versi bahasa Indonesia sehari-hari. Ya. Dibilang begini, di bawah pimpinannya, di bawah pimpinan Tuhan Yesus, semua anggota tubuh itu tersusun rapi dan saling dihubungkan oleh sendi-sendinya masing-masing. Dan perhatikan, kalau tiap-tiap anggota itu bekerja seperti yang seharusnya, maka seluruh tubuh itu akan bertumbuh menjadi dewasa dan kuat melalui kasih. Bapak Ibu, Tuhan menghendaki ya pertumbuhan iman kita itu tidak dirancang untuk dijalani secara sendiri. Pertumbuhan iman kita itu terjadi melalui yang namanya sebuah komunitas. Kalau setiap anggota di dalam tubuh Kristus yang adalah gerejanya, itu bekerja sebagaimana seharusnya, maka dikatakan semuanya seluruh tubuh itu akan bertumbuh menjadi dewasa dan kuat melalui kasih. Bapak Ibu, ini satu kebenaran yang saya ingin kita camkan di dalam diri kita. Gereja bukan semata-mata sebuah tempat di mana kita berkumpul seminggu sekali
kita dengar firman Tuhan, kita memuji Tuhan, lalu semuanya selesai. Gereja sebenarnya harus menjadi sebuah komunitas. Karena kalau seperti tadi kita cuma datang seminggu sekali dengar firman, nyanyi-nyanyi, kasih persembahan. Ya mungkin nggak beda sama gedung bioskop. Ya, kita juga kan datang ke bioskop, sama-sama masuk, bayar karcis masuk ya. Kalau filmnya lucu kita ketawa sama-sama. Kalau filmnya sedih kita nangis sama-sama. Tapi nggak ada kan yang pulang dari bioskop, bagus ya filmnya ya, kita minggu depan nonton lagi yuk bareng-bareng. Nggak ada kan yang begitu kan. Kita pulang ya pulang aja. Nah, gereja adalah tempat di mana kita mempunyai teman, mempunyai komunitas. Dan kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudara belum mempunyai komunitas, mungkin inilah saatnya tahun ini saya mengajak kita untuk bergabung dengan komunitas-komunitas yang ada. Supaya apa? Di dalam sebuah komunitas rohani yang sehat, ada sebuah quotes yang berbunyi begini, ya. Komunitas yang sehat itu bukan tentang being together, bukan tentang bersama-sama, ya. Ada bersama-sama. Ya kita ada bareng-bareng nih ya. Kita being together nih. But community is not that. Community is doing life together. Menjalani hidup bersama-sama. Nah ketika kita menjalani hidup bersama-sama apa yang terjadi? Bapak Ibu, terjadi gesekan di situ. Kita semakin tahu kekurangan orang-orang di dalam komunitas itu. Mungkin kita nggak suka dengan sifatnya, kita nggak suka dengan kebiasaannya. Tapi mungkin orang lain itu juga nggak suka dengan kebiasaan kita, nggak suka dengan gaya bicara kita. Nah, justru di dalam komunitas itulah kita dapat saling mengkoreksi satu dengan yang lain. Saling, istilah Amsal, saling menajamkan satu dengan yang lain. Ibrani pasal yang ketiga ayat 13 bilang begini. Jadi supaya tidak ada seorang pun dari antara kamu yang tertipu oleh dosa sehingga menentang Allah. Perhatikan, hendaklah kalian saling menasehati setiap hari. Selama kita masih hidup dalam zaman yang disebut hari ini dalam Alkitab. Di dalam sebuah komunitas yang sehat ada saling menasehati. Saling menasehati. Kalau saya salah di dalam hal tertentu, ada orang yang bilang, kamu seharusnya nggak boleh begitu. Kamu nggak bisa bersikap seperti itu terus. Kita bisa saling menasehati di dalam sebuah komunitas. Kemudian yang kedua, di dalam Ibrani 10 ayat 24 dikatakan, dan hendaklah kita saling memperhatikan supaya kita dapat saling memberi dorongan untuk mengasihi sesama dan melakukan hal yang baik. Dalam komunitas yang sehat bukan hanya ada saling menasehati, tapi ada saling memperhatikan, saling memberi dorongan. Ada kalanya kita lemah secara rohani, ada kalanya mungkin kita burn out ya atau lelah secara rohani. Tetapi justru itulah kesempatan di mana komunitas di mana kita berada bisa saling menguatkan, bisa saling memperhatikan. Tujuannya supaya kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Bapak Ibu, dua hal ini yang saya percaya Tuhan mau
untuk kita renungkan dan kita menjadi komitmen kita di tahun 2026 ini. Dan tantangan untuk bergerak maju, Bapak Ibu, itu bukan hanya bicara tentang kita secara pribadi, tetapi juga bagi gereja kita. Ya, tahun ini gereja kita akan menginjak usia ke-40. Ya, 2 November 2026. Sudah 40 tahun gereja kita berdiri. Dari foto ini sudah banyak perubahan ya yang terjadi. Ini foto yang lama. Nah, pertanyaannya adalah seberapa jauh kita sudah maju di dalam perkembangan gereja ini. Kita bukan bicara tentang gedungnya makin bagus atau sekarang kita punya lebih banyak tempat untuk kegiatan-kegiatan, bukan itu. Poin kemajuan yang saya ingin ajak kita renungkan bersama-sama adalah seberapa jauh kita sudah semakin maju dalam hal kehidupan kita, kehidupan rohani kita. Produk seperti apa yang dihasilkan oleh gereja ini sehingga orang bisa tahu, oh bagus ya, gereja ini sudah 40 tahun karena apa? Produk yang dihasilkan memang berkualitas. Produk seperti apa yang diinginkan dari sebuah gereja, Bapak Ibu? Kalau seorang produsen sepatu, yang diharapkan dari pabrik sepatunya adalah apa? Ya sepatu pasti ya, atau sendal. Kalau produsen baju, yang diharapkan adalah ya baju yang kualitasnya bagus atau kaos yang kualitasnya bagus. Produk apa yang diinginkan dari sebuah gereja? Produk yang diinginkan dari sebuah gereja adalah murid-murid Kristus yang berkualitas. Murid-murid yang bisa memuridkan orang lain, bisa mengajarkan kebenaran, bisa membawa orang-orang mengenal Kristus, ya, bukan dengan gaya debat atau bukan dengan gaya intimidatif, tetapi dengan persuasif, dengan kasih. Nah, Bapak Ibu, inilah yang menjadi kerinduan kita menjelang anniversary gereja kita yang ke-40. Kita mau menjadikan jemaat menjadi benar-benar murid-murid Tuhan. Yang pada ujungnya seperti tadi di dalam Efesus 4 ayat yang ke-14 tadi. Menjadi serupa dengan Kristus. Mau Bapak Ibu? Amin. Ya, pada akhirnya saya rindu. Kita semua akan bergerak maju terus. Sampai akhirnya kita meraih tujuan kita. Yaitu keserupaan dengan Kristus. Amin. Boleh kasih salam sebelah kiri kanan bilang, ayo kita bergerak maju. Sampai kita jadi seperti Kristus. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu telah hamba sampaikan. Dan apa yang Engkau taruhkan di dalam hati kami semua Tuhan. Supaya kami tidak hanya berpuas diri dalam kondisi rohani kami yang sekarang. Kami tidak stagnan. Karena dunia begitu berusaha untuk menggeret kami Tuhan. Untuk menarik kami. Menghanyutkan kami kepada pola-pola pikir dunia ini. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang menolong kami.
supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang menyadari kami harus terus bergerak maju, melatih diri kami semakin peka dan taat pada kehendak-Mu, sehingga pada akhirnya kami menjadi pribadi-pribadi yang serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan apa yang menjadi kerinduan hati-Mu, biarlah setiap jemaat-Mu boleh menangkapnya dan menjadi rema untuk kami jalani di tahun 2026 ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebentar kita akan menyaksikan warta melalui video. Shalom Jemaat Maleer, apa kabar Anda hari ini? Berikut akan kami informasikan mengenai kegiatan gereja dalam Gia Maleer News. Kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pendeta Elias Setiawan dalam ibadah hari ini. Tuhan kiranya memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, di penghujung tahun 2025 ini kita akan memberikan persembahan khusus sebagai ucapan syukur kita atas berkat jasmani, kesehatan, dan pemeliharaan Tuhan sehingga kita boleh melewati tahun 2025 ini dengan baik. Satu amplop diperuntukkan untuk satu keluarga. Sidang jemaat dapat mengumpulkan persembahan akhir tahun mulai tanggal 31 Desember 2025 ke dalam gentong besar di depan mimbar. Apabila sidang jemaat belum mendapatkan amplop persembahan syukur, amplop bisa didapatkan melalui usher yang bertugas setelah ibadah selesai. Persembahan syukur akhir tahun juga dapat diberikan dengan scan QR Code atau transfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening yang tertera di layar berikut dengan mencantumkan angka 26 di akhir nominal. Batas pengumpulan persembahan akhir tahun sampai dengan tanggal 11 Januari 2026. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat Hari Natal 2025 dan selamat menyongsong Tahun Baru 2026. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Shalom Bapak Ibu. Ya, ini ada warta tambahan yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, diberitahukan kepada sidang jemaat bahwa pada hari Minggu 11 Januari 2026 di ibadah kedua akan dilaksanakan ibadah penabisan pendeta atas nama PDM Agung Setio STH dan PDM Samuel Hamonangan Beringin Marbun STH. Bagi jemaat yang kedua, bagi jemaat yang belum mengambil ayat tahun baru, silakan mengambilnya di depan setelah ibadah selesai di sini. Oh ya Bapak Ibu, sebenarnya tadi sudah diumumkan, bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan khusus akhir tahun, dapat memasukkannya di depan ya, sudah disediakan di depan sini. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam doa. Bapa, Engkau yang terkasih dalam Kristus, pada pagi hari ini hati kami sungguh bersyukur padamu ya Bapa. Memasuki tahun yang baru melalui firman-Mu sudah disampaikan untuk kami terus ya Bapa, iman kami mau terus bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa. Biarlah kami juga terus mau belajar Bapa, membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu ya Bapa, sebagai landasan iman kami yang kokoh ya Bapa, sehingga kami dapat melalui setiap pergumulan tantangan yang akan kami lalui sepanjang tahun 2026 ini. Bersama dengan Engkau kami akan menjadi kuat ya Bapa. Terima kasih Bapa kebenaran firman-Mu. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, kiranya Engkau yang memberkati pelayanan beliau Bapak, Engkau yang urapi Bapak, dimanapun beliau menyampaikan firman-Mu, Bapak, lebih-lebih lagi Bapak. Biarlah kami juga Engkau dapat menyampaikan segala apa yang hendak Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ini tentang kehidupan kami semuanya Bapa.
Terima kasih Engkau juga berkati keluarganya, anak-anaknya juga Engkau berkati. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa saat ini bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau yang juga memberkati Bapa, khususnya setelah ya Bapa kami yang sudah melalui bencana, kiranya Bapa kami juga berdoa Engkau berikan kesehatan juga bagi pemerintah untuk dapat menyalurkan setiap bantuan-bantuan dengan cepat dan tepat pada sasarannya Bapa, sehingga seluruh masyarakat dapat ya Bapa mendapatkan sesuai dengan yang dibutuhkan ya Bapa. Kami juga berdoa untuk beberapa daerah yang kami melihat ada yang oknum-oknum tertentu yang ingin mengacaukan ya Bapa, ingin memisahkan diri dari NKRI. Kiranya kami patahkan dengan kuasa darah-Mu ya Bapa, yang hendak mengacaukan ya Bapa. Kami juga berdoa saat ini juga bagi kehidupan jemaat-Mu di tempat ini Bapa, kiranya Engkau juga memberkati Bapa, biarlah kami menaruhkan segala pengharapan ya Bapa, melewati tahun yang baru ini dengan penuh sukacita, penuh pengharapan di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Engkau yang memberkati juga setiap apapun yang dilakukan jemaat kami yang bekerja, yang berusaha ya Bapa, Engkau yang membuat dia berhasil Bapa. Kami juga berdoa saat ini juga bagi pembangunan gereja rumah nomor 12, kiranya Engkau juga berkati dalam pembangunan, proses pembangunannya dapat berjalan dengan lancar, jauhkan dari segala yang jahat ya Bapa, khususnya bagi yang bekerja ya Bapa, lindungi tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu. Kami juga berdoa juga untuk dana yang masih kami butuhkan, kiranya Engkau juga yang menyediakannya tepat pada waktunya ya Bapa. Bapa, pada saat ini kami membawa juga sebagian dari berkat yang sudah kami terima. Mari Bapak Ibu kita mengangkat amplop persembahan kami. Bapa, inilah sebagian dari berkat yang sudah kami terima dalam minggu yang lalu. Kami akan mengembalikannya untuk pengerjaan, untuk gereja kami. Bapa, kiranya dapat kami kelola dengan baik ya Bapa. Kami mau serahkan, kami juga berdoa bagi tangan-tangan memberikannya, Engkau yang membalas ya Bapa, dengan berkali-kali lipat ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita mau tadahkan kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Setelah kita bersama-sama mengawali tahun 2026 ini dengan ibadah, pulanglah Bapak Ibu sekalian dengan membawa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah kasih sayang dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan penyertaan Allah Roh Kudus menjadi bagian kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Yang percaya dan diberkati Tuhan, mari katakan bersama-sama, amin. Raja yang berdaulat, tiada terbatas pertolongan-Mu, alam semesta dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Kaulah Sang Raja yang berdaulat,
surrender. You are breaking new ground. So I yield to you into your careful hand. When I trust you, I don't need to